Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Berperasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kecerdasan tiruan, atau kalau kalian kenal istilah AI ya mungkin ya. Kalau kalian main game mungkin kalian tahu namanya AI. Nah, AI itulah maksudnya artinya kecerdasan tiruan ya. Jadi di pertama-tama kali ini saya akan menguraikan sedikit dulu tentang mata kuliah kecerdasan tiruan ini seperti apa sih ya. Jadi selanjutnya saya akan menyebutkan AI ya, kecerdasan tiruan ini, biar kalian nggak asing. Oke, jadi AI tadi sudah saya bilang dia asalnya dari artificial intelligence, ya. Di mana artificial itu artinya adalah buatan atau tiruan, sedangkan intelligent artinya adalah kecerdasan. Ya. Jadi AI ini dari sudut pandang kecerdasan akan membuat mesin menjadi dalam petik cerdas. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena dia tidak 100% cerdas seperti manusia. Dia hanya cerdas dalam bidang tertentu saja. Beda seperti manusia. Kalau manusia dia bisa multi ilmu, ya. Dari sudut pandang penelitian, AI adalah suatu studi tentang cara membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia, sebaik mungkin ya, jadi maksudnya. Jadi tidak 100% seperti manusia, tapi dia dalam bidang tertentu saja. Ya. Dari sudut pandang bisnis, nah jadi AI juga bisa dipakai dalam bisnis ya. Dari sudut pandang bisnis, ya, AI adalah kumpulan peralatan yang sangat canggih dan metodologis dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Ya. Kemudian dari sudut pandang pemrograman, AI itu meliputi pemrograman simbolik, ya, penyelesaian masalah dan juga pencarian. Itu, ya. Itu definisi dari kecerdasan tiruan atau AI. Ya. Nah, AI ada beberapa bagiannya. Jadi AI tidak semata-mata yang kalian lihat saja, tapi ternyata ada beberapa bagian yang merupakan otak dari komputer itu. Ya. Ada basis pengetahuan atau knowledge base. Ya. Isi-isinya adalah knowledge base ini adalah fakta-fakta, ya, fakta-fakta dari lapangan. Kemudian ada teori, ya seperti manusia ada kita baca teorinya dulu ya. Kemudian ada pemikirannya seperti apa. Lalu hubungan dari ketiga hal tersebut, ya. Kemudian ada motor inferensi atau inference engine. Ini adalah mesin pengolahnya, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Pengalaman tersebut dapatnya dari basis pengetahuan. Jadi dari basis pengetahuan tersebut dijadikan pengalaman untuk mengambil kesimpulan. Jadi sistem AI ini bisa didaur ulang, asalkan pengalamannya masih sama. Nah, bedanya AI dengan kecerdasan alami atau kecerdasan manusia itu apa? Kalau AI, dia sifatnya lebih permanen. Jadi dia tidak gampang dipengaruhi. Ya. Sedangkan AI itu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Ya. Kemudian AI itu lebih murah untuk membuatnya atau mendistribusikan lebih murah. Kemudian AI sifatnya konsisten. Jadi dia tidak pelin-pelan, tidak seperti manusia yang kadang-kadang pelin-pelan, tidak pasti. AI lebih konsisten. Lalu AI itu dapat didokumentasi, bisa didokumentasikan karena AI itu umum, pemakaiannya umum. Ya. Kemudian AI itu lebih cepat dan juga lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Ya, karena apa? AI itu bekerja dengan komputer, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Dia objektif. Ya. Kalau manusia dia bisa dipengaruhi. Ya, itu. Sedangkan kecerdasan alami atau kecerdasan manusia itu keunggulannya adalah kreatif. Karena apa? Manusia itu bisa berpikir out of the box. Ya. Apa yang diberikan dia bisa mengolahnya jadi lebih baik. Itu namanya kecerdasan alami. Sedangkan AI tidak bisa. Apa yang diberikan itulah yang akan diolah. Ya. Itu bedanya AI dan kecerdasan alami. Lalu kecerdasan alami dia bisa menggunakan pengalaman secara langsung. Jadi kalau AI dia tidak langsung, harus diolah dulu baru bisa digunakan. Ya. Dan kecerdasan alami karena kreatif tadi bisa digunakan secara luas karena dia multi ilmu, apa saja bisa. Kalau AI terbatas, ya, tapi kalau kecerdasan alami tidak terbatas. Lalu saya akan membandingkan dengan komputasi AI dan komputasi konvensional. Apa yang akan membedakan? Dari dimensi pemrosesan, kalau AI itu dia mengandung konsep-konsep simbolik. Ya. Sedangkan konvensional itu selalu algoritmik atau algoritma terus, tapi kalau AI tidak mesti. Ya, walaupun ada algoritmanya, tapi dia digunakan oleh komputernya bukan oleh manusianya. Ya.
AI itu inputnya bisa tidak lengkap. Jadi kalau cuma ada 3 data, dia bisa mengolahnya menjadi 5 data. Itu keunggulan AI. Sedangkan profesional itu harus lengkap. Ya, jadi kalau ada 5 data, maka harus digunakan 5-5-nya. Nggak bisa dikurangin. Tapi kalau AI, hanya modal 3 saja, dia bisa menjadikan 5. Ya, gitu. Lalu AI, pencariannya kebanyakan heuristik. Ya, nanti saya jelaskan heuristik di video selanjutnya apa. Maksudnya pakai itu ya, pakai rank-rank tertentu. Lalu profesional, dia biasanya didasarkan pada algoritma. Ya. Jadi tergantung algoritma digunakan. Tapi kalau AI dia tidak tergantung pada algoritma yang kita pakai. Bisa jadi dia menggunakan algoritma lainnya. Ya, itu AI dan pemrograman profesional. Kalau AI, namanya juga kecerdasan, dia menyediakan keterangan. Ya. Sedangkan pemrograman profesional dia biasanya tidak menyediakan keterangan. Ya. Lalu AI itu fokusnya pada pengetahuan dan pengetahuan. Itu kalau AI. Sedangkan pemrograman profesional itu fokusnya adalah pada data dan informasi. Ya. Lalu AI itu strukturnya kontrol dipisahkan dengan pengetahuan. Ya. Sedangkan dalam pemrograman profesional itu kontrolnya selalu terintegrasi dengan informasi atau data. Ya. Kalau AI itu sifat outputnya selalu kuantitatif, ya, atau berupa data-data angka atau grafik. Ya. Sedangkan profesional itu selalu kualitatif atau deskriptif, ya, itu konvensional. AI itu relatif mudah untuk dipelihara dan diupdate, ya, karena dia bisa menyesuaikan dengan data-data yang sudah dipelajari sebelumnya. Sedangkan konvensional itu sulit karena dia mentok situlah datanya, tidak bisa lagi ditambah atau dikurang. Ya. Kalau AI nama juga kecerdasan, dia bisa menalar, tapi kalau konvensional tidak bisa menalar. Menalar dari mana? Dari pengalamannya atau pengetahuan yang diberikan ke AI tersebut. Nah, AI ini dia termasuk dalam bidang ilmu yang relatif muda, jadi belum tua, masih baru ya. Jadi AI ini asal usulnya tes untuk melihat, ya. Jadi namanya ada Turing test. Ya. Jadi mesin dalam Turing test ini dia menyamar seolah-olah dia sebagai seseorang dalam sebuah permainan atau game. Jadi program AI pertama itu adalah game. Ya. Istilah AI itu sendiri baru dimunculkan oleh seorang profesor dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology bernama John McCarthy pada tahun 1956. Dalam istilah ini juga didefinisikan tujuan utama dari AI itu apa saja, ya. Yaitu mengetahui dan memudahkan proses berpikir manusia. Dan yang kedua adalah mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia yang bersangkutan. Nah, ini program-program AI yang pertama kali. Yang pertama adalah program namanya Logic Theories. Ya. Ini diperkenalkan pada Dartmouth Conference pada tahun 56. Jadi, AI diperkenalkan berikut juga program AI pertama, yaitu Logic Theories, ya, pada tahun 1956. Logic Theories ini digunakan untuk membuktikan teorema-teorema matematika. Ya. Kemudian ada SEM atau SEM yang bersebut. Ya. Ini diprogram oleh Robert K. Lindsay pada tahun 1960. Ya. Dia digunakan untuk mengetahui kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan, yaitu SEM. Lalu yang ketiga adalah ELIZA. Ya. ELIZA ini diprogram oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1967. Ya. ELIZA itu digunakan untuk melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, lingkup AI pada aplikasi komersial apa saja? Ya. Jadi, AI itu bisa digunakan dalam sistem pakar atau expert system. Kemudian, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Lalu bisa juga dengan pengenalan ucapan atau speech recognition. Lalu robotika dan sensor. Jadi kalau kalian bikin robot, itu pasti menggunakan AI. Ya. Kemudian ada computer vision. Computer vision maksudnya adalah kalau kalian bikin aplikasi sistem informasi geografis, ya. Dia bisa mengenal tempat ini, oh ini ISP Luhur, oh ini Pangkal Pinang, itu computer vision. Jadi pengolahan citra. Lalu intelligent computer aided instructor. Nah ini yang paling saya takuti ya, karena apa? Suatu saat bisa jadi saya tidak mengajar kalian lagi, ya, tapi sudah digantikan oleh sebuah robot. Ya. Inilah intelligent computer aided instructor. Dan terakhir tentu saja game playing. Ini sudah kalian kenal ya. Kalau kalian bisa main misalnya Mobile Legends,
lawan AI. Nah inilah, disinilah algoritmanya ditanamkan di gameplay ini. Lalu kita membahas AI, pasti kita juga membahas tentang soft computing. Ya. Jadi soft computing ini adalah koleksi dari beberapa metodologi yang bertujuan untuk mengeksploitasi adanya ketidaktepatan dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah, ya, robustness dan biaya penyelesaiannya murah. Ya. Pertama kali itu diungkapkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1992. Jadi usia soft computing ini sama dengan usia saya. Ya. Tentu saja definisi yang saya uraikan tadi itu belum disepakati. Ya. Karena apa? SC ini atau soft computing ini terus berkembang. Ini selalu aja ada yang baru. Ya. Dia merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas. Ya. Yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu. Jadi hanya bidang tertentu saja. Ya. Dia mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik. Itu soft computing. Selanjutnya ada unsur pokoknya, ya, yang semula ada 4, yaitu sistem fuzzy atau logika fuzzy itu mengakomodir ketidaktepatan, ya. Lalu jaringan saraf yaitu yang menggunakan pembelajaran, ada probabilistic reasoning itu untuk mengakomodir ketidakpastian. Kemudian ada evolutionary computing untuk optimasi, ya. Ada tambahannya setelah 4 ini, ya. Ada namanya rogue set, kemudian ada multi-value logic, jadi logika yang nilainya tidak sekedar benar salah saja, tapi ada nilai di antaranya. Lalu ada chaos computing, dan terakhir ada immune network theory. Ya. Semua unsur pokok soft computing ini bukan merupakan pesaing antara satu dengan lainnya, ya, walaupun dia berangkat dari motivasi dan terinspirasi dari bidang-bidang ilmu yang berbeda. Ya, itu unsur pokok soft computing. Nah, hubungannya apa saja, ya? Kalau fuzzy atau probabilistic reasoning ini dia tidak bisa melakukan pembelajaran, ya. Yang bisa melakukan pembelajaran itu hanya jaringan saraf dan sistem evolusinya saja. Kemudian ekstraksi pengetahuannya bisa dilakukan oleh fuzzy, probabilistic reasoning, dan AI konvensional, ya. Kemudian operasi real time-nya hanya bisa dilakukan oleh fuzzy probabilistic reasoning atau jaringan saraf, ya. Maksudnya adalah dia bisa beroperasi secara real time atau bisa diupdate secara waktu nyata. Ya. Lalu kalau fuzzy atau probabilistic reasoning dan juga AI konvensional, dia bisa simbolik, bisa numerik pengetahuannya. Tapi kalau jaringan saraf atau evolusioner, dia hanya bisa numerik saja atau angka saja. Sedangkan optimasi hanya bisa dilakukan oleh sistem evolusioner. Ya, sedangkan yang lain tidak bisa menggunakan optimasi. Nah, apa saja karakteristik soft computing ini? Dia bisa memerlukan karya manusia apabila direpresentasikan dalam bentuk aturan atau bentuk if then, jika maka, ya. Dia diilhami oleh proses biologis, ya, model, ya. Kemudian SC ini merupakan teknik optimasi yang baru, ya, jadi belum lama. Dia menggunakan komputasi numeris, pakai angka-angka, selalu angka-angka. Dan satu lagi, SC ini memiliki toleransi kegagalan, walaupun kualitasnya berangsur-angsur memburuk. Ya. Nah, ini keterkaitannya. Jadi setiap unsur pokok tadi sudah saya bilang bahwa dia bukan pesaing, tapi dia bisa berhubungan. Ya. Jadi teknologi komputasi itu ada hard computing, ada soft computing. Ya. Di mana soft computing itu ada probabilistic reasoning, ada jaringan saraf, ada logika fuzzy, ada komputasi evolusioner, dan chaos theory. Kalau ini dicampur semua, maka akan menjadi sistem hybrid. Ya. Nah, kombinasinya apa saja? Jadi ada beberapa kombinasi. Jadi walaupun SC itu tidak mengikuti disiplin ilmu pengetahuan tertentu, ya dia bisa digabungkan. Ya. Karena semua inovasi ini bisa berbeda dan perbedaannya hanya terletak pada pendekatan penyelesaian permasalahan seperti apa. Ya. Contoh nih, jaringan saraf digabung dengan sistem fuzzy menjadi neurofuzzy, ya. Karena memanfaatkan tadi, ya. Fuzzy dia tidak bisa belajar, tapi jaringan saraf bisa belajar, maka digabung menjadi neurofuzzy. Selanjutnya, algoritma evolusioner digabung dengan GST menjadi evolving artificial neural network, ya. Jadi jaringan sarafnya bisa berevolusi, ya. Kemudian algoritma evolusioner dengan sistem fuzzy menjadi
evolving fuzzy system, ya. Jadi sistem fuzzy ini bisa berkembang. Terakhir yaitu logika fuzzy dengan algoritma evolusioner menjadi fuzzy ES. Jadi parameter algoritma evolusionernya ditentukan oleh logika fuzzy. Contoh aplikasi soft computing, ya. Yang pertama itu sistem kontrol, ya, bisa diterapkan di shower head. Jadi maksudnya gini, kita misalnya mandi nih, lagi cuacanya dingin, dia bisa menyesuaikan, oh ternyata dia ini butuhnya air panas, atau cuacanya lagi panas, berarti dia butuh air dingin. Itu shower head yang cerdas. Lalu perangkat elektronik, ya, pada perangkat elektronik. Jadi misalnya mesin cuci dia bisa tahu, oh ini noda A, noda B pada bajunya, ya, itu mesin cuci yang cerdas. Lalu sistem subway Sendai. Sendai ini maksudnya adalah kereta api di Jepang, ya, kereta api listrik di Jepang. Dia tidak ada lagi masinisnya, ya. Dia hanya berjalan dari stasiun awal ke stasiun tujuan tanpa masinis. Begitu sudah dekat ke stasiun tujuan, maka dia akan memelankan lajunya. Ya. Dipelankan berdasarkan apa? Dari fuzzy control. Ya. Lalu sistem kontrol robot, ya, itu. Lalu optimasi. Optimasi ini bisa berupa penjadwalan, misalnya jadwal kuliah, jadwal proyek, misalnya itu bisa optimasi dengan SC ini. Kemudian sumber daya pada manajemen proyek. Ya. Lalu bahan bakar pada kendaraan. Jadi misalnya kalau di luar negeri, ya, mungkin kalian akan menemukan pom bensin yang otomatis. Jadi tidak ada lagi tukang isi bensinnya, ya, langsung otomatis, langsung nozzle-nya turun. Begitu sudah selesai keinginan pengemudinya, maka dia akan naik lagi nozzle-nya. Nah, itu bahan bakar pada kendaraan yang cerdas. Jadi tidak perlu lagi pakai tukangnya. Bisa juga SC ini pada industri, ya. Bisa juga pada bisnis dan keuangan, lalu transportasi, dan terakhir adalah pengolah citra dan suara, kayak tadi computer vision tadi, ya. Itu adalah contoh aplikasi soft computing. Oke, jadi untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya di pertemuan yang lebih asik, ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen untuk channel ISB Atau Luhur dan juga channel saya SMB Perkasa. Ya, jangan lupa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.